para dosen, dan kepada semua kakak-kakak, abang-abang, adik-adik, dan teman-teman seangkatan. Selamat mengikuti acara doa pagi pada hari ini. Pelayanan sepanjang minggu ini partisipan dibawakan oleh Angkatan 80 yang diwakili oleh para perempuan, tetapi khusus pada hari Sabat ini kami akan ditemani oleh kaum pria. Di antaranya ada pendeta. Semoga acara pagi ini membawa kita semua lebih dekat kepada Tuhan dan menjadi kepujian bagi namanya. Baiklah, untuk memulai acara kita, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Saudari Nurliati Napitupulu. Baiklah, mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa Surgawi, kami puji Engkau Tuhan, karena kebesaran-Mu telah memimpin kami, melindungi kami, dan telah membangunkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa atas kesempatan ini, kami dapat bergabung dalam doa subuh Ia Unai. Tuhan Allah Bapa di sorga, biarlah Tuhan akan memberkati semua yang ambil bahagian. Memberkati kiranya semua perangkat yang kami gunakan supaya berjalan dengan baik. Biar dalam perbaktian ini ya Bapa, kami hanya meninggikan nama Tuhan, memuji Engkau, dan akan menjadi berkat bagi semua kami yang bergabung, bahkan yang akan bergabung. Terima kasih Tuhan, mohon ampun dosa dan salah kami, sempurnakan kiranya doa kami ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Masih termute, Winnie. Sorry. Terima kasih. Kita akan mendengarkan puisi yang dibawakan oleh almarhum Donald Tuara. Kerendahan hati. Buah karya Taufik Ismail. Kalau engkau tak mampu menjadi beringin yang tegak di puncak bukit, jadilah belukar, tetapi belukar yang baik, yang tumbuh di tepi danau. Kalau kamu tak sanggup menjadi belukar, jadilah saja rumput, tetapi rumput yang memperkuat tanggul pinggiran jalan. Kalau engkau tak mampu menjadi jalan di jalan raya, jadilah saja jalan kecil, tetapi jalan setapak yang membawa orang ke mata air. Tidaklah semua menjadi kapten. Tentu harus ada awak kapalnya. Bukan besar kecilnya tugas yang menjadi tinggi rendah nilai dirimu. Jadilah saja dirimu sebaik-baiknya dari dirimu sendiri. Selanjutnya kita akan mendengarkan kesaksian yang dibawakan oleh Saudari Dinci Sematupang berjudul Dia Selalu Ada. Baik, selamat Sabat, saudara-saudara yang telah hadir, teman-teman dan juga kakak, adik, alumni UNAI dan juga dosen kami di sini. Pada pagi ini saya akan dari keluarga kami dengan ayat yang terdapat dalam Ibrani 10 ayat 25, yaitu janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Waktu mengikuti akan Dies Natalis ke-75 dan saya jadi teringat lagi kembali 60 tahun yang lalu waktu pertama kali saya datang ke waktu masih PTA ya, di mana waktu orang tua saya memutuskan untuk jadi merit student. Jadi nggak kebayang 60 tahun kemudian saya masih bisa kembali lagi ke UNAI. Jadi waktu itu saya baru umur 2 atau 3 tahun, Papi waktu masih guru dan untuk pengasuhan mereka di upgrade, saya kurang nggak inget ya karena masih kecil, cuman karena cerita. Jadi kami pertama tuh tinggalnya di sekarang udah jadi Villa Bunga, dulu masih kayak rumah-rumah tentara di situ dan ada apa Bukit Renungan. Mungkin Serkuntara masih inget ya waktu itu. Masa itu ada di sana ada rumah-rumah yang merit student tinggalnya di situ. Dan di situ juga adik saya Melvin lahir. Dan saya masih mengingat bagaimana selama jadi merit student kami ada tinggal di 3 tempat selama di UNAI. Pertama di situ, terus kemudian pernah di bawah kebun, dan terakhir di ada waktu itu masih ada pohon beringin yang waktu saya kuliah tahun 80 itu jadi gudangnya ground. Jadi waktu bertetangga dengan ada keluarga Pesik, ada keluarga Panjaitan, dan Panjaitan itu Maria Magda Panjaitan yang sekarang istrinya Pendeta Syanifa. Jadi dalam apa kita tahu merit student dengan 3 anak itu nggak mudah, dan sekali waktu Papi harus keluar dari UNAI karena ke Bandung karena jadi kita tidak ditinggal di UNAI lagi, PTA dulu ya. Terus kita tinggal di rumah Uda, keluarga Simatupang, Gamalia Simatupang, dan Mami kerja di rumah sakit di dapur karena Nang Uda kerja di dapur. Tapi nggak berapa lama kemudian kita kembali lagi ke UNAI. Waktu itu aku belum tahu apa ceritanya, tapi kemudian sesudah dewasa baru dengar dari Papi bahwa pada waktu kita semua pindah Emerson, datang ke UNAI dan cari kemana Omsi, katanya. Dulu panggilan Papi Omsi dari singkatan dari OM Simatupang. Jadi kemana dia, kenapa nggak kuliah lagi, katanya gitu. Mereka bilang bahwa mereka sudah ke Bandung dan karena mungkin ada masalah kesulitan keuangan. Terus dia bilang di mana saya harus cari dia. Waktu itu ya kita tahu nggak ada telepon, nggak ada mungkin orang di tahun 60-an itu di Bandung nggak mudah. Tapi terus ada orang yang bilang, coba cari di gereja, katanya. Dia pasti ada di sana. Dan benar, ternyata waktu mereka datang ke Rabu malam dan Papi ada di situ. Karena memang Papi selalu Rabu malam dan segala macam, dia pasti datang. Jadi ketemunya di situ, akhirnya dibilang, oke, kalian kamu gak usah pikirin semua ya, jadi sponsor lah pendeta Emerson. Jadi balik lagi ke UNAI dan akhirnya kami tinggal terakhir yaitu yang di bawah pohon beringin yang di tengah-tengah ground. Lalu walaupun sudah dijamin bahwa sampai selesai Papi harus selesai, tapi dia tidak mau Emerson, dia bekerja sebagai jaga malam, karena waktu itu poinnya paling tinggi jaga malam, dan juga waktu itu lagi New Dawn Girls lagi dibangun, dan saya masih sempat lihat bagaimana dia mencetak batako. Jadi kalau ngelihat itu Old Chapel, saya ingat bagaimana Papi juga ikut mencetak batako di situ. Terus dan Papi aku masuk kelas 1 SD. Atau SD di Hilltop, dan gurunya waktu itu adalah Mem Sophie. Jadi satu kelas kita ada satu ruangan beberapa kelas, yang kelas lebih tinggi diajar oleh Mem Lan,
Jadi saya dengan Mem Sophie dan kalau diperhatiin, saya pikir saya mau mulai pendidikan UNAI dan saya mengakhiri pendidikan saya juga tamat dari UNAI. Itu sangat apa berkat yang sangat baik dari Tuhan. Di tengah-tengahnya saya pernah SD di Poti, di Kupang, pernah SD di Naripan, terus SMA, SD sampai SMA di Kerampul, terus di Naripan lagi, baru balik lagi ke UNAI. Dari perjalanan yang 60 tahun ya terjadi sampai sekarang ini, saya lihat memelihara kami dan keluarga kami, di mana 3 dari anak papi tamat dari UNAI, hanya 1 yang enggak, tapi justru anak yang enggak tamat ini anaknya tamat juga dari UNAI. Jadi sudah 3 generasi tamat dari UNAI, dan itu sangat puji Tuhan. Yang lain ada yang tamat dari Kelabat, anaknya Melvin. Di sini saya dapat melihat bagaimana perjalanan dari bagaimana papi memutuskan untuk kuliah di UNAI dan bagaimana dia juga dapat kembali ke UNAI karena kesetiaannya untuk datang selalu ke setiap perbaktian. Dan sangat menyenangkan adalah waktu saya lupa tahun berapa terakhir pendeta Emerson datang ke sini, dia ada ada proyek dan kami sempat ketemu, dan sebelum bertemu ada yang kasih emailnya dan kami bertiga, kalau saya, Hetty, Melvin, ada kirim email sama dia ucapkan terima kasih, dan waktu ketemu dia sangat kaget. Dia bilang dia tidak menyangka bahwa sesuatu yang dibuatnya hanya untuk beberapa semester papi terakhir itu ternyata akhirnya anak-anaknya bisa juga masuk ke UNAI dan juga sudah bisa mandiri. Berkat yang mungkin tidak seberapa mungkin kalau dianggapnya untuk mereka ya. Kalau untuk menyekolahkan satu merit student, tapi itu dapat merubah kehidupan dan juga banyak orang pengaruhnya. Jadi saya melihat bagaimana Tuhan selalu ada untuk kami dan juga bagaimana memimpin kehidupan keluarga kami sampai pada saat ini. Dan usia yang sekarang, bagaimana kita hidup, apa yang akan terjadi kemudian itu juga kita nggak tahu. Tapi saya sangat senang dengan, kalau nggak salah kutipan ini udah pernah dibacakan oleh teman kita yang bawa kesaksian bahwa kita tidak perlu takut akan masa depan kecuali kita akan melupakan cara Tuhan menuntun kita dan pengajarannya dalam sejarah masa lalu kita. Jadi saya sangat senang bagian daripada UNAI dari umur 2 saya bisa lihat waktu itu waktu kecil rektornya masih Fisher, ada Mr. Oliver, ada Mr. Robinson, dan Mr. Hancock juga ada. Jadi kalau kemarin pulang ke UNAI itu saya merasa sangat terberkati karena saya masih bisa melihat apa yang saya lihat waktu saya masih kecil, dan kiranya Tuhan selalu memberkati kita semua, dan kita yakin bahwa sisa hidup kita dapat sama seperti yang telah dilakukan pendeta Emerson. Saya nggak tahu juga apakah sekarang ada nama pendeta Emerson Jai, ada pendeta Emerson Panjaitan, apakah mereka juga orang tuanya mempunyai suatu pengalaman yang indah juga dengan pendeta Emerson. Kiranya kita dapat menjadi seperti pendeta Emerson yang telah membantu keluarga kami menjadi seperti sekarang ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Dince untuk kesaksiannya. Saya juga merasa pagi ini seperti di UNAI, kita pagi-pagi biasanya jam 5 suka doa bersama. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan lagu tema.
datang segera. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera. Datang segera, Yesus kan datang. Angkatlah diri dan bunyikanlah, angkatlah diri dan bunyikanlah. Bersukacita dan pujilah Dia, Yesus kan datang segera, datang segera. Selamat pagi dan selamat sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, dan juga adik-adik IAPI Bogor yang saya lihat lumayan banyak ya, ada 12 orang katanya Ibu Susan tadi. Selamat bergabung adik-adik. Terima kasih saya telah diberikan kesempatan untuk berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Topik yang akan saya bawakan pada pagi hari ini adalah pelayanan dan kerendahan hati. Apa sebenarnya maksud dari pelayanan dan kerendahan hati ini? Ada begitu banyak bentuk pelayanan yang mungkin sudah atau sedang dan akan kita berikan kepada sesama. Namun muncul pertanyaan, apakah pelayanan yang kita berikan sungguh-sungguh lahir dari hati dan rasa kepedulian yang tulus, atau karena supaya dilihat, dipuji, dikagumi, dan dihormati orang? Jalaluddin Rumi, seorang penyair dan teolog Muslim yang dari Persia dan yang tersohor menuliskan, karena cinta, pahit berubah menjadi manis. Karena cinta, tembaga berubah menjadi emas. Karena cinta, ampas berubah menjadi sari murni. Karena cinta, pedih menjadi obat. Karena cinta, kematian berubah jadi kehidupan. Karena cinta, raja berubah menjadi hamba. Pelayanan yang sungguh-sungguh adalah pelayanan yang lahir karena cinta. Dan ini dapat kita pelajari dari pribadi Tuhan Yesus, di mana Yesus yang adalah Allah, namun mau merendahkan dirinya menjadi seorang pelayan dan bahkan hamba bagi sesama manusia. Kerendahan hati adalah sebuah karakter atau sifat, sekaligus sebuah sikap atau perilaku. Ia disebut sifat karena ia berada di wilayah pikiran dan hati yang besar, yang berperan besar dalam menghasilkan perilaku manusia. Ia disebut perilaku karena ia harus terwujud dalam perilaku-perilaku tertentu yang oleh khalayak umum diakui sebagai tanda-tanda kerendahan hati. Kerendahan hati muncul apabila keduanya menyatu, saling melengkapi seperti dua sisi pada satu koin. Kita tidak dapat mengatakan seseorang itu rendah hati apabila kita tidak melihat perilaku-perilaku rendah hati dalam hidupnya. Sebaliknya, kita juga tidak serta-merta dapat menyimpulkan bahwa seseorang itu rendah hati melalui perilaku-perilakunya, karena ada kemungkinan sikapnya adalah rekayasa dan bukan merupakan dorongan hatinya. Ada satu kisah yang mungkin sudah pernah kita dengar yang terkait ketulusan pelayanan dan kerendahan hati seseorang tukang ledeng yang bisa menjadi orang terkemuka di sebuah perusahaan besar. Ceritanya demikian. Suatu ketika, pimpinan Mercedes-Benz, kita sebut saja Mr. Benz, menelpon seorang tukang ledeng yang direkomendasikan oleh temannya untuk memperbaiki keran air yang bocor di rumahnya. Temannya mengatakan bahwa tukang ledeng yang satu ini sangat baik dan bisa diandalkan. Ketika dihubungi, ternyata sang tukang ledeng sedang memiliki banyak pekerjaan dan baru bisa datang melayani dalam waktu
2 hari lagi. Akhirnya Mr. Benz setuju untuk menunggu selama 2 hari ke depan. Keesokan harinya, sang tukang ledeng menghubungi bos Mercy tersebut, sekedar menyampaikan terima kasih karena sudah bersedia menunggu 1 hari lagi. Mr. Benz pun jadi terkesan atas pelayanan dan cara bicara sang tukang ledeng tersebut. Pada hari yang disepakati, akhirnya tukang ledeng tersebut datang ke rumah Mr. Benz untuk memperbaiki kerannya yang bocor. Setelah mengutak-ngutik sana-sini, keran yang rusak pun selesai diperbaiki. Dan tukang ledeng itu pulang setelah menerima upah jasa yang telah dia lakukan. Sekitar 2 minggu setelah itu, tukang ledeng kembali menghubungi Mr. Benz, sekedar menanyakan apakah keran yang diperbaiki sudah benar-benar beres atau masih timbul masalah. Mr. Benz berpikir, wah, orang ini luar biasa ya. Walaupun cuma seorang tukang ledeng, tetapi dia begitu memperhatikan kepuasan dari pelanggannya. Kemudian karena terkesan oleh hal itu, beberapa bulan kemudian Mr. Benz merekrut tukang ledeng itu untuk bekerja di perusahaannya. Tentu saja sang tukang ledeng itu kaget. Apalagi sebelumnya ia tidak mengetahui bahwa orang yang telah dibantunya itu ternyata adalah pimpinan sebuah perusahaan otomotif terbesar di dunia. Lalu apa kira-kira pekerjaan yang diberikan untuknya sekarang? Apakah ia akan diangkat menjadi pengawas saluran air dan perledengan di pabrik Mercedes-Benz itu? Apakah keahlian di bidang perpipaan yang membuat dia direkrut? Ternyata tidak. Bukan keahliannya sebagai tukang ledeng yang membuatnya mendapat posisi baru, tetapi dedikasinya yang ingin selalu membuat pelanggan puaslah yang membuatnya menjadi pegawai terhormat. Tukang ledeng tersebut bernama Christopher J. Jr. Ia direkrut untuk mengurusi customers Mercedes-Benz dengan sebuah tujuan utama agar pemilik mobil Mercedes puas atas pelayanan perusahaan otomotif tersebut. Dengan pekerjaan barunya, tukang pipa itu kini harus mengembangkan bakatnya di bidang kepuasan pelanggan atau customer satisfaction. Sebuah bidang yang sebelumnya sama sekali tak terpikirkan olehnya akan menjadi sebuah pekerjaan. Tukang ledeng itu tidak menyangka bahwa keramahannya melayani pelanggan, keinginannya memuaskan pelanggan, ternyata merupakan keahlian yang sangat berharga dan langka. Karena keahliannya itu bukan hanya menyangkut ilmu, tetapi hati manusia. Tak terpikir olehnya, sebuah sikap yang dianggap sekedar nilai tambah pekerjaannya, ternyata mempunyai nilai yang begitu besar. Karirnya melesat hingga ia menjabat sebagai General Manager di Customer Satisfaction and Public Relations di Mercedes-Benz. Suatu lompatan yang sangat tinggi bagi seorang tukang ledeng yang suka melayani dengan kerendahan hati. Demikian pula dengan kehidupan kita. Kita harus serius terhadap segala jenis pelayanan atau pekerjaan yang diberikan kepada kita. Melakukan semuanya dengan sepenuh hati agar dapat menghasilkan kualitas yang terbaik. Hal tersebut akan mudah tercapai jika kita melakukan semuanya dengan kerendahan hati. Dalam satu perjalanan ke Kapernaum, para murid bertengkar tentang siapa yang akan menjadi terbesar dalam kerajaan sorga. Sekarang mereka ingin bertanya kepada Yesus tentang hal ini. Mereka takut untuk bertanya tentang kematian Yesus, tapi mereka berani bertanya tentang masa depan mereka sendiri. Yesus sudah tahu apa yang mereka pikirkan. Jadi sebelum mereka bertanya, Yesus pun berkata, sebenarnya apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan? Kita bisa temukan di Markus 9 ayat 33. Karena malu, para murid itu diam saja. Tapi akhirnya mereka bertanya, Guru, siapa sebenarnya yang terbesar dalam kerajaan surga? Itu kita bisa temukan di Matius 18 ayat 1.
Mereka masih saja mempermasalahkan hal itu. Padahal sudah hampir 3 tahun mereka mengikuti pelayanan Yesus dan mendengar ajarannya. Namun mereka tidak sempurna. Mereka juga hidup di antara para pemimpin agama dan lingkungan yang sangat mementingkan status dan kedudukan yang mempengaruhi mereka. Apapun penyebabnya, Yesus menasihati mereka semua untuk berubah. Yesus memanggil seorang anak dan menyuruhnya berdiri di tengah-tengah mereka, para muridnya. Dia berkata, "Kalau kalian tidak berubah dan menjadi seperti anak kecil ini, kalian tidak akan masuk ke kerajaan surga." Jadi, siapapun yang merendahkan diri seperti anak kecil ini adalah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan siapapun yang menerima anak kecil seperti ini demi namaku, menerima aku juga. Itu kita bisa temukan di dalam Matius 18 ayat 3-5. Yesus memberikan wawasan yang baru. Cara untuk naik adalah dengan turun. Yesus menasihati para muridnya untuk menambahkan kerendahan hati pada iman mereka. Mereka yang dengan sukarela mengambil posisi terendah adalah mereka yang terbesar menurut sudut pandang surgawi. Ciri pribadi yang rendah hati adalah dengan senantiasa bertanggung jawab serta berani mengakui kesalahan dan meminta maaf dengan tulus jika melakukan kesalahan, baik yang disengaja atau tidak disengaja sekalipun, atau pada saat menyinggung perasaan orang lain. Pribadi rendah hati yaitu manusia yang sangat peduli dengan perasaan orang lain. Bagaimana caranya menjadi rendah hati? Kita semua sedang belajar untuk itu. Perenungan yang terus-menerus akan anugerah keselamatan yang sudah Bapa berikan melalui Yesus Kristus kepada kita. Seharusnya bisa menjadi dasar yang kuat untuk kita menjadi rendah hati. Kita sebenarnya bukan siapa-siapa, tetapi kita telah diselamatkannya. Kesadaran ini seharusnya membuat kita tak henti-hentinya bersyukur. Selama kita meyakini bahwa menjadi yang utama di antara orang lain adalah tujuan hidup, selain itu kita akan gagal menjadi rendah hati. Untuk itu, marilah kita bersama-sama terus belajar rendah hati, sehingga melalui hal tersebut kita dapat menyenangkan hati Allah dan nama Tuhan dapat dipermuliakan di dalam diri kita. Matius 20 ayat 26-27, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sebuah kutipan mengatakan, janganlah kamu meninggi karena kamu bukan langit. Belajarlah merendah karena kamu hidup di muka bumi. Belajarlah mengalah, tak seorang pun bisa mengalahkanmu. Belajarlah merendah sampai tidak ada seorang yang mampu merendahkanmu. Kerendahan hati akan membuatmu naik, tapi tanpa perlu berbicara, tanpa perlu membuktikan apapun. Kerendahan hati bisa menjadi sayap yang kokoh, membuatmu terbang tinggi. Kerendahan hati membawa Indonesia merdeka dari bumi yang terendah menuju bumi kemuliaan. Hidup ini memang terkadang rumit. Namun, serumit apapun kehidupan ini, tetap harus kita jalani. Karena Tuhan punya rencana di balik semuanya ini. Marilah saudara-saudaraku, kita sama-sama belajar untuk selalu hidup di dalam kerendahan hati. Karena hari ini bertepatan dengan hari kemerdekaan negara kita, saya ingin mengucapkan selamat hari kemerdekaan yang ke-79, Dirgahayu Indonesiaku.
Selamat Sabat, Tuhan memberkati kita semua. Saya bawakan renungan ini dalam nama Yesus. Amin. Amin. Terima kasih kepada Saudari Lilisiana yang sudah membawakan firman Tuhan, yang mengingatkan kita bahwa pentingnya kerendahan hati di dalam pelayanan kita. Baiklah, kita akan berdoa bersama, doa ACST. Saya mohon untuk diberikan respon pada saat namanya dipanggil untuk berdoa. Nanti akan doa pujian akan dibawakan oleh Saudara Palmer Sagala. Siap. Makasih. Lalu doa pengakuan Pendeta Martinus Roring. Siap. Makasih. Dan doa permohonan Pendeta Heri Prasetyo. Siap. Ya, dan doa syukur yang terakhir Pendeta B. Nainggolan. Siap. Terima kasih. Silakan Saudara Palmer. Baiklah, mari kita ambil sikap untuk berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami datang memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan melalui ibadah doa subuh kami. Melalui kesaksian dan firman yang telah kami dengarkan dan perdengarkan pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Allah, yang menciptakan langit dan bumi melalui kuasa firman-Mu, yang mengasihi semua ciptaan-Mu dari yang terkecil hingga yang terbesar, khususnya kami manusia, dan yang menyelamatkan kami, orang berdosa, melalui pengorbanan anak-Mu Yesus. Kami memuji Engkau ya Allah, yang selalu setia menuntun kami, dengan mengajari kami untuk hidup benar melalui nasihat firman-Mu, melalui hukum kasih-Mu, melalui peraturan dan pedoman hidup yang Engkau berikan. Dan Engkau yang dapat merasakan apa yang kami rasakan, bahkan menjangkau kami yang terlemah sekalipun. Kami memuji Engkau ya Tuhan, atas segala kasih-Mu, dan bukti-bukti kasih-Mu kepada kami, bahkan agar kami boleh layak untuk bertemu Engkau dan Yesus Juru Selamat kami kelak di kerajaan-Mu. Doa ini akan disambung oleh Pendeta Martinus Roring. Benar ya Tuhan, di pagi hari yang indah ini, Sabat Tuhan yang kudus dan diberkati. Sekaligus kami bersyukur atas negara kami yang hari ini merayakan kemerdekaan Republik Indonesia 79. Bapa di sorga, pagi ini sebelum kami bermohon kepada Tuhan, biarlah kiranya Engkau menilik hati, pikiran, dan kehidupan kami. Biarlah hati kami diperbarui dengan roh yang kudus dari Tuhan. Ketika kami mau mengaku segala dosa dan pelanggaran kami, bahkan angan-angan hati kami yang selalu menyakiti hati Tuhan dan sesama, kiranya Tuhan mau mengampuninya. Mungkin kita segan datang kepada Tuhan karena ada hal-hal yang menghambat kedekatan kita dengan Allah melalui pelanggaran dosa, perbuatan, bahkan angan-angan hati kami. Bukankah Yesus berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, "Jikalau kamu mengaku dosamu, maka Allah setia dan adil untuk mengampuni segala dosa-dosa." Pagi ini Bapa, kiranya Engkau mengampuni dosa kami, baik secara pribadi, secara keluarga, mungkin istri, suami, anak-anak kami, dalam tugas dan pelayanan kami. Kami tidak bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Tuhan ampuni, sehingga kami benar-benar menjadi seorang kepala rumah tangga, sebagai istri, ibu dalam keluarga, sebagai anak-anak, sebagai pelayan, sebagai pelayan pekerja apapun. Biarlah kami mau menyucikan hati kami di hadapan Tuhan, sehingga permohonan kami dapat diterima di pagi hari ini yang akan disampaikan oleh hamba Tuhan, Pendeta Heri Prasetyo.
Bapa, di pagi hari Sabat yang kudus ini kami menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur atas waktu yang Kau berikan untuk kami boleh datang bersama-sama angkatan 80. Kami datang menyampaikan pokok-pokok doa yang menjadi pergumulan kami masing-masing. Hamba berdoa dan bersyukur terima kasih oleh karena pekabaran yang baru saja disampaikan oleh saudari kami, saudari Lili Sinurat, yang mengajak kami bagaimana kami hidup dalam kerendahan hati kami, sebagaimana Yesus telah mengajarkannya. Biarlah kuasa-Mu boleh menolong kami boleh menjadi anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang dapat diandalkan. Bapa, kami berdoa untuk Ibu Lili yang sudah membagikan sabda-Mu. Tuhan berkati dengan Roh Kudus. Dia boleh mempersiapkan setiap pekabaran dengan lebih baik dan bahkan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan berkat bagi kami. Pagi ini Tuhan, hamba berdoa untuk keperluan terbesar daripada umat-umat Tuhan. Keperluan terbesar daripada gereja Tuhan di akhir zaman ini, yaitu kecurahan Roh Kudus. Biarlah kiranya ini boleh terjadi untuk kami boleh dimampukan, dipersiapkan bagi pelayanan pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Untuk itu berikan kami persatuan dan kesatuan di antara umat-umat Tuhan, di antara hamba-hamba Tuhan, di antara pemimpin-pemimpin gereja, untuk kami boleh bersatu padu di dalam pelayanan, di dalam misi dan visi gereja untuk menuntun jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan kebenaran. Hamba-Mu juga berdoa untuk para pimpinan gereja kami. Tuhan berikan kuasa, berikan roh kerendahan hati, agar mereka boleh menjalankan tugas pelayanan sebagai pemimpin gereja, sehingga gereja ini akan dibawa kepada satu kesatuan tubuh Kristus. Kami dibawa kepada satu kesatuan dalam pelayanan untuk mempersiapkan jiwa-jiwa yang haus dan rindu akan kebenaran untuk dapat diselamatkan. Bapak hamba-Mu juga berdoa untuk tiap-tiap rumah tangga kami. Tuhan akan menolong kami, Tuhan akan menuntun kami, berikan kami berkat, berikan kami sukacita, kedamaian, dan kebahagiaan. Terlebih kami boleh tetap teguh dalam kebenaran hingga Maranatha. Hamba-Mu berdoa untuk negara kami, negara Indonesia ini, Tuhan, yang saat ini sedang merayakan kemerdekaannya. Biarlah Tuhan akan memberkati, memberikan kuasa, kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, mulai dari presiden, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah yang dekat dengan kami. Biarlah Tuhan akan menolong mereka untuk mereka boleh melayani dan bekerja dengan sungguh-sungguh yang akan membawa negara dan bangsa ini kepada satu kehidupan yang lebih baik, satu kehidupan yang berserah kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk UNAI Tuhan. Tuhan juga memberkati mereka. Mulai dari rektor sampai para staf dan dosen, kiranya Tuhan juga akan memberkati sehingga mereka boleh menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya yang semata-mata hanya untuk Tuhan. Hamba berdoa untuk pengurus ikatan alumni, khususnya angkatan 80. Biarlah Tuhan akan sertai kami, Tuhan menolong kami boleh menjadi alat-alat Tuhan, kami boleh menjadi satu pelayan-pelayan Tuhan yang dapat melayani dengan lebih sungguh-sungguh dan lebih baik. Bapa, tak lupa juga hamba-Mu berdoa bagi mereka yang sedang sakit ataupun sedang dalam masa-masa pemulihan. Biarlah Tuhan juga akan memberkati mereka seperti Pendeta Wangania, Pendeta Sinaga, Pendeta Surbakti, Pendeta Desmond Silitonga, Ibu Mardame Parhusip, Saudara Rizky Darmati, Saudari Asni Bangun yang juga sedang sakit di rumah sakit. Tuhan juga akan memberkati mereka, sebagaimana Tuhan telah menyembuhkan mereka dan memulihkan setiap
sakit penyakit yang dirasakan, maka Tuhan juga akan hal ini akan berlaku bagi saudara-saudara kami yang sakit dan yang sedang dalam masa pemulihan. Sehingga mereka boleh sehat fisik, mental, dan rohaninya, mereka boleh bergembira. Hamba-Mu juga berdoa mereka yang sedang berduka oleh karena ditinggalkan kekasih-kekasih mereka, seperti keluarga Ibu Elsha Sabari Nanlohi, kepada keluarga Bapak Joseph Edward Muskita, kepada keluarga almarhum Saudara Delwin Manulang, dan mungkin beberapa lain yang tidak kami sebutkan. Tuhan memberikan penghiburan, Tuhan memberikan kekuatan iman dan sukacita, agar mereka tetap berharap dan lebih setia lagi untuk dipertemukan kembali dengan saudara-saudara kekasih yang sudah lebih dahulu meninggal pada waktu Yesus datang yang kedua kali. Bapak, hamba-Mu juga berdoa untuk KKR-KKR yang sedang dilaksanakan di berbagai tempat di Indonesia Barat ini. Baik itu yang dilaksanakan di Pekanbaru ataupun di tempat-tempat lain yang sedang dijalankan. Tuhan akan berikan kuasa kepada para hamba-hamba Tuhan, kepada para panitia, kepada jemaat Tuhan, dan bahkan terlebih tamu-tamu dan calon-calon baptisan, agar mereka boleh menerima pekabaran dengan baik dan mereka boleh dapat menjadi anak-anak Tuhan yang dipersiapkan bagi kedatangan Kristus yang tidak lama lagi. Penginjilan yang sedang dilaksanakan di berbagai tempat Tuhan, Tuhan akan memberkati, baik melalui PKKR, melalui lembaga-lembaga pendidikan, lembaga kesehatan, maupun melalui kelas-kelas Alkitab, melalui cabang-cabang sekolah sahabat, ataupun perkumpulan-perkumpulan yang dilaksanakan. Tuhan akan berikan kuasa, sehingga upaya penginjilan ini boleh terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan kemuliaan Tuhan akan nyata di dalam kehidupan kami dengan jiwa-jiwa baru yang boleh dapat dimenangkan. Tuhan, hamba-Mu juga berdoa untuk pembangunan-pembangunan di berbagai tempat, baik pembangunan gereja, pembangunan pastori, pembangunan gedung-gedung sekolah, ataupun gedung-gedung serbaguna yang akan digunakan untuk peribadatan. Demikian juga dengan pembangunan-pembangunan untuk perumahan-perumahan bagi perumahan Geraha Indah pun. Tuhan akan cukupkan dana bagi mereka untuk mereka boleh melaksanakannya, dan pembangunan ini dapat segera terselesaikan dan terrealisasikan dan menjadi pusat pengaruh bagi gereja Tuhan dan bagi masyarakat di sekitar. Hamba-Mu berdoa juga untuk penginjilan di tahun 2024 untuk wilayah Uni Indonesia Barat ini, Tuhan. Dengan berbagai tempat penanaman gereja-gereja baru, pembangunan di dalam bidang kerohanian ini boleh menolong setiap orang untuk mereka dituntun kepada satu kehidupan yang lebih baik bersama dengan Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk perintisan jemaat-jemaat baru di kota-kota di wilayah Uni Indonesia Barat ini. Tuhan juga akan kuasai kami dengan tuntun setiap umat Tuhan. Bahkan pemerintah boleh memberikan izin untuk pelayanan pekerjaan Tuhan di bidang penginjilan dan pusat-pusat pengaruh ini, Tuhan. Bapak, hamba-Mu juga berdoa untuk Yayasan Advent Peduli Indonesia di berbagai tempat, termasuk di Bogor. Tuhan juga akan memberkati pelayan-pelayan yang telah melayani dengan penuh dedikasi untuk anak-anak didik kami, untuk anak-anak panti ini, agar mereka juga boleh bersama-sama bahu-membahu di dalam melaksanakan tugas ini, menolong dan menuntun anak-anak kami ini kepada satu kehidupan untuk berserah kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk panti-panti Werda, panti-panti yang akan menjalankan tugas pelayanan bagi orang-orang yang sudah lanjut usia. Biarlah Tuhan juga akan menolong mereka semua
sehingga pelayanan ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Bapa, hamba-Mu berdoa bagi masing-masing kami yang sudah hadir pada malam hari, pada pagi hari ini. Di dalam doa pagi ini, Tuhan akan memberkati kami semua. Tuhan akan menolong kami sepanjang hari Sabat ini. Kami boleh dapat memusatkan hati dan pikiran kami di dalam peribadatan, di dalam puji-pujian, di dalam gereja. Biarlah kasih-Mu boleh tercurahkan, kami semua boleh menjadi anak-anak Tuhan, menjadi pelayan-pelayan Tuhan yang selalu bergembira di dalam menikmati berkat-berkat surga. Kami puji nama-Mu Tuhan, kami mau serahkan hidup kami di sepanjang hari Sabat ini dalam tangan-Mu, dengan mohon pengampunan atas setiap salah dosa kami. Doa ini dilanjutkan oleh hamba-Mu Pendeta Bartone. Bapa di sorga, kami datang bersyukur, berterima kasih atas waktu yang Tuhan telah berikan pada kami, bisa berhimpun melalui Zoom ini, memuji, meninggikan Tuhan, dan mengampuni kesalahan, dan bahkan memohon. Terima kasih atas pelajaran keteladanan Yesus yang telah Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih atas semuanya ini ya Bapa. Jadikanlah semua apa yang kami mohonkan pada pagi hari ini menjadi pelita, menjadi suluk, menjadi pemicu, pengungkit semangat kami untuk melakukan yang terbaik di dalam kehidupan ini. Tuhan, terima kasih. Terima kasih atas segala pemberian ini. Inilah doa kami kepadamu, dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita mengakhiri doa pagi kita, mari kita mendengarkan satu kutipan dari pena inspirasi yang berjudul Bertekunlah dalam Doa. Ketika seseorang memanjatkan doa yang sungguh-sungguh kepada Allah, Yesus Kristus adalah satu-satunya nama yang diberikan di bawah kolong langit, di mana kita dapat diselamatkan. Di dalam intensitas dan kesungguhan tersebut, terdapat janji dari Allah bahwa Dia akan menjawab doa. Dia akan menjawab doa tersebut melebihi segala sesuatu yang dapat kita minta atau pikirkan. Kita tidak hanya harus berdoa di dalam nama Yesus, tetapi juga dengan ilham dan dorongan Roh Kudus. Hal ini menjelaskan apa yang dimaksudkan Roh itu sendiri yang berdoa syafaat untuk kita dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Permohonan-permohonan itu harus dipanjatkan dengan iman yang sungguh-sungguh, maka mereka akan mencapai kursi kemurahan. Bertekunlah dengan tak kenal lelah di dalam doa. Allah tidak berkata, berdoalah sekali saja dan aku akan menjawabmu. Firman-Nya adalah berdoalah dengan sungguh-sungguh. Percayalah bahwa kamu memiliki apa yang kamu minta. Maka kamu akan menerimanya, aku akan menjawabnya. Ellen G. White mengenai doa halaman 63. Baiklah, acara kita sudah selesai pada pagi hari ini. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan dan host yang bertugas pada pagi hari ini yang sudah mengikuti acara doa pagi ini. Waktu berikut kita serahkan kepada koordinator doa, yaitu Pendeta Ojahan Silaban. Amin. Terpujilah Tuhan. Terima kasih atas pelayanan dari Angkatan 80 sepanjang satu minggu ini. Allah berkati. Pada saat kesempatan ini, menyerahkan kepada Bang Palmer Sagala mewakili Angkatan 80 untuk menyampaikan sepatah dua kata.
Persilakan. Baik, terima kasih Pendeta Ujahan. Terima kasih kepada rekan-rekan kami Angkatan 80 ya, yang sudah khususnya kaum wanita nih, yang sudah berpartisipasi dan juga yang sudah melakukan upaya terbaiknya ya untuk kegiatan doa subuh selama 1 minggu ini. Dan saya yakin semua kita juga mendapatkan berkat dari apa yang telah disajikan oleh teman-teman. Dan untuk itu biarlah kiranya doa kita bersama tetap mempersatukan kita sehingga apapun nanti tugas kegiatan yang diembankan kepada Angkatan 80 boleh berjalan dengan baik. Nah, terima kasih kepada Ikatan Alumni UNAI. Di sini ada pimpinan Raut Siregar, demikian juga penasehat Pendeta Kuntara dan Ibu Christine dan yang lain. Kami ucapkan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Angkatan 80. Semoga itu boleh berterima di hati kita semua dan Tuhan kiranya memberkati. Itu saja, terima kasih. Kami kembalikan. Amin. Terima kasih Bang Palmer yang sudah menyampaikan dua kata. Selanjutnya pada saat ini kita serahkan mewakili pengurus dua Bang Raut Siregar untuk menyampaikan ucapan terima kasih. Selamat untuk kita semuanya dan selamat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Kita berharap kita merdeka, kita berharap kita merdeka secara jasmani dan secara rohani juga. Dan juga spesial kepada Bang Tigor Panggabean selamat ulang tahun. Ternyata pas tanggal 17 Agustus. Semoga sehat selalu. Ya, kami atas nama pengurus sangat terberkati atas pelayanan yang disampaikan. Khususnya hari ini saya melihat cantik-cantik sekali baju merah semua, ternyata kakak-kakak saya yang luar biasa. Saya tadi cari baju saya nggak ada baju merah, jadi saya harus pakai jaket lah. Luar biasa karena ternyata sekarang hari kemerdekaan. Pelayanan yang luar biasa, kesaksian dan lagu pujian serta firman Tuhan yang disampaikan sepanjang minggu ini. Dan saya melihat hari ini bapak-bapak yang doa. Saya pikir semua wanita berarti mungkin sudah habis stoknya ini, saya pikir. Dan baju putih. Tapi luar biasa pelayanannya. Saling mensupport. Terima kasih secara khusus Bang Palmer yang sudah mengakomodir semua pelayanan kita. Saya sangat iri sedikit ya karena sudah senior tapi masih aktif. Ketika kita di Snatalis, Angkatan 80 banyak sekali listnya. Sampai Bang Tri bingung. Sudah dikasih namanya, ukuran kaos nggak ada. Itu saking ininya udah dikasih tahu jumlahnya tapi namanya siapa dan lain sebagainya. Luar biasa. Kami berdoa supaya seluruh kakak abang Angkatan 80 sehat selalu. Walaupun di masa tua pelayanan tetap berjalan. Seperti lagu hidup ini adalah kesempatan sampai kita menyelesaikan tugas ini, kita harus lakukan yang terbaik. Kami sangat terberkati dan termotivasi untuk pelayanannya. Tuhan kiranya memberkati kita. Selamat hari Sabat. Semoga kita merdeka secara jasmani dan merdeka secara rohani. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Terima kasih dari Ketua Raut. Selanjutnya dari Mem Christine boleh menyampaikan sepatah dua kata. Terpujilah Tuhan yang sudah memberkati acara pada pagi ini. Sebenarnya saya nggak mau buka kamera ini, sakit gigi saya ini. Jadi pipinya bisa kembung sebelah. Jadi minta maaf tapi nggak apa-apa lah. Memang orang sakit gigi begitu. Jadi tambah segar tapi Bu. Jadi demi melihat teman-teman di Angkatan 80 nih banyak teman-teman saya di situ. Jadi saya ingin tahu udah jadi kayak mana nih mukanya. Ternyata mereka masih segar-segar, happy melayani dan ya saya senang. Ini namanya kalau kita pagi-pagi muncul di acara IAU, nah sebenarnya reuni ya, kita lagi reuni. Ingin lihat nih dulu kayak mana ya, dia sekarang kayak mana gitu ya. Tapi saya bersyukur mereka semua tetap aktif. Terima kasih untuk kesaksian dan renungan. Tadi waktu puisi dibacakan oleh almarhum Bapak Donald Wauran itu teman sebangku saya waktu SMA.
Wah, saya pikir luar biasa. Itu sangat menyentuh ya puisinya ya. Dan rangkaian kebaktian kita pada pagi ini benar-benar satu paket yang menginspirasi betapa pentingnya jadi rendah hati, betapa pentingnya melakukan yang terbaik. Terima kasih Ibu Lili sudah menyampaikan dan juga Ibu Dince untuk kesaksian dan semua yang melayani kita dalam doa. Itu saja dari saya. Kalau saya muncul hanya sekali seminggu itu bukan tidak peduli dengan IA Unai, tapi memang udah tambah berat itu tanggung jawab. Jadi sekali-sekali saja saya muncul dan saya tahu IA Unai ini udah sangat mandiri ya. Sudah kalau anak-anak tuh mereka sudah dewasa ya. Jadi saya yakin pasti jalan, tidak mungkin tidak jalan. Terima kasih. Ini Bapak Ojahan nggak ada sanjaknya. Saya lagi tunggu-tunggu kapan muncul puisinya. Apa? Ya itulah. Itu menarik. Bapak punya talenta untuk berpantun ria ya. Tapi ya, oke, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terus semangat. Selamat ulang tahun, selamat Hari Kemerdekaan ke-79. Tuhan berkati. Amin. 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 Terima kasih Mem. Bukan saya yang pantun soalnya. Baik, yang terakhir kita berikan kepada penasihat kami, Pendeta Agung Tarap, untuk menyampaikan ucapan terima kasih dan juga nasihat. Baik, terima kasih. Selamat sahabat, ya. Salam dari Jakarta. Saya sudah di Jakarta sekarang, ya. Dan selamat ulang tahun kemerdekaan dan selamat ulang tahun untuk Tigor Penggabean, ya. Dan terima kasih kepada semua yang sudah ambil bagian. Winnie Palandi sebagai MC, ya. Doa dari Nuliati Naibaho Boru Napitupulu. Dan puisi dari Donald Warren. Ini luar biasa, sudah meninggal tapi masih bisa berbicara kepada kita. Intinya sangat penting, yaitu kita harus jadikan diri kita sebaiknya. Apapun kita, latar belakang apapun kita, suku apapun, pendidikan apapun, buatlah sebaiknya. Kesaksian dari Dince Simatupang mengingatkan saya kepada Bukit Renungan, ya. Dan saya ingat keluarga Om Sisi Matupang yang tinggal waktu itu di bawah pohon beringin bersama dengan keluarga Pesik, ya. Dan kalau tidak salah ini Bapak Om Sisi Matupang tamat tahun 1969, kemudian berangkat ke Kupang, ya, di Poti, ya, sebagai guru di sana. Dan kita senang oleh sebab anak-anaknya semua tamatan UNA yang saya tahu, ya, artinya Hetty, Dince, Melvin, ya, luar biasa. Terima kasih firman Tuhan dari Lili Siana Sinurat, ya, pelayanan dan kerendahan hati, ya, bagaimana pentingnya dorongan hati dan perilaku, ya, hidup sekali. Dan dengan sendirinya Yesus adalah teladan di dalam kerendahan hati kepada kita semua. Kalau kita mengingat Yesus yang menjadi pencipta langit dan bumi, siap datang ke dunia ini, bahkan menjadi pelayan, dia sampai basuh kaki daripada murid-muridnya. Luar biasa. Kita akan belajar kerendahan hati daripada dia. Terima kasih Lili. Saya ingat Lili oleh sebab dia student ini. Semua angkanya dari kelas saya semuanya A ini, ya. Jadi rupanya sampai sekarang juga tetap aktif. Terima kasih. Terima kasih doa daripada Palmer Sagala yang selalu ingat itu the greatest one of the world is the one of man dan sebagainya. Kemudian Pendeta Martinus Roring, terima kasih doanya. Terima kasih untuk doanya dan menyebutkan kelola 10 panti asuhan. Jadi kita mengeluarkan sekitar 155 juta setiap bulan untuk memberi makan, pendidikan,
untuk 161 anak di panti asuhan. Jadi angkatan dukungan dari 80 ya. Terima kasih Pendeta Golan juga untuk doa setia dalam layanan, mempunyai sukacita dan setia sampai kesudahan, supaya kita bukan hanya reuni ya waktu ambil bahagian di sini ataupun reuni di Natalis 5 tahun, tapi kita bisa beruni senantiasa di kerajaan surga. God is good all the time. Amen. Amin. Terima kasih nasihat kami dari Pendeta Untarap yang sudah menyampaikan ucapan terima kasih. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Angkatan 80 yang melayani sepanjang 1 minggu ini, dan kepada kita semua sudah hadir dan selalu hadir mengikuti ibadah doa subuh ini. Baik, mari sebelum kita saling menyapa, saya mengundang untuk Angkatan 79 sesuai dengan usia negara kita ya, 79 tahun, untuk tinggal sejenak untuk acara briefing. Mari kita saling menyapa, Tuhan memberkati. Tuhan. Ya, satu lagi. Oh, satu lagi. Mohon maaf, satu lagi, Pendeta Ojahan belum membaca chat. Disebutkan bahwa Angkatan 79 akan selanjutnya melayani, tapi saya memohon Angkatan 80 tetap stay, tetap memberikan dukungan. Dan terima kasih, ramai sekali pukul 4.30. Biasanya 4.30 itu baru 2, 3, 4 orang, dan saya harus nyalakan sepanjang 1 minggu ini saya tidak bisa nyalakan lagu karena semuanya bicara. Jadi terima kasih untuk sukacita yang sudah disampaikan, yang sudah dialami bersama sepanjang 1 minggu ini. Untuk pengumuman, saya mau ingatkan kepada abang kakak adik sekalian bahwa di buku acara waktu kita acara reuni yang lalu ada di sana disebut Munaslup. Ya, ada di sana Munaslup, yaitu Munas luar biasa, yang dimana memang kita akan membicarakan sesuatu hal yang agak serius sedikit saja kakak abang semuanya ya, yaitu bicara mengenai anggaran rumah tangga yang akan disahkan, dan juga ada sedikit amendment di anggaran dasar. Jadi nanti akan ada pengesahan anggaran, nanti akan ada persetujuan anggaran dasar dan pengesahan anggaran rumah tangga. Dan sebelumnya, sebelum hari H, yaitu tanggal 13 Oktober, kami akan mengadakan serious meeting dengan angkatan, supaya kita bisa bersama-sama melihat apa yang. Lalu yang kedua, kita juga mengingatkan kepada abang kakak sekalian bahwa kita punya perlombaan ya, sayembara, yaitu menciptakan himne Ikatan Alumni UNAI. Selama ini kalau ada acara apapun, kita selalu menyanyikan lagu himne UNAI ya. Kita belum ada himne IA UNAI. Nah, jadi saya tadi coba untuk mencari, namun mungkin tidak sempat. Besok saya akan umumkan secara jelas ya, bahwa kita ada sayembara, ada perlombaan untuk mencipta lagu Ikatan Alumni UNAI, himne IA UNAI. Jadi saya berharap abang kakak di sini yang mempunyai talenta yang luar biasa juga boleh berkontribusi di dalam sayembara ini. Dan yang terakhir, kami ingin supaya Angkatan 80 juga akan tetap siap ketika nanti kami menghubungi lagi, entah kapan, karena beberapa angkatan kami sudah coba hubungin, namun mereka ada beberapa yang meminta supaya diberikan kesempatan untuk bermeditasi sebentar katanya. Jadi mungkin tahun depan mereka ya, tapi kalau saya menghubungi lagi nanti mungkin Bang Palmer, Kak Erli, Bang Tigor mungkin boleh dibukakan pintu lagi ya, agar Angkatan 80 berikutnya mungkin laki-laki ya. Laki-laki semuanya. Insya Allah. Baik. Biasanya bagi yang berulang tahun itu akan didoakan biasanya.
Jadi apakah masih Masih ada beliau. pendeta Laraf? Pendeta Kuntaraf apakah masih ada? Sebenarnya Atau sudah Pendeta tidak ada Marbun? ya. Namun biasanya kami tetap doakan Abang Tigor. Abang Tigor apakah masih ada? Masih ya? Iya. Iya. Baik. Untuk ini kita meminta sebentar. Pendeta Marbun, Bang. Pendeta Melvin Malau. Siapa? Raut? Saya Marbun. doakan lah, saya doakan. Pendeta Sitorus. Ada Pendeta Sitorus. Oke, siap. Siap. Terima kasih. Pendeta, silakan. Pendeta Sitorus boleh mendoakan khusus Abang Tigor Panggabean yang berulang tahun. Karena saat ini abangnya saya sejak di Cimahi kami. Iya. Anak Siap, Cimahi. siap. Boleh digeser kameranya Pendeta? Oke, siap. Silakan. Bapa dalam sorga, hati kami dipenuhi oleh rasa syukur dan pujian kepada Tuhan karena Engkau memberikan hari Sabat yang suci bagi kami semua. Kami bersyukur karena Ya Unai Angkatan 80 telah melayani kami dan kami bersyukur di tengah-tengah kegembiraan kami boleh mendoakan khusus bagi Abang Tigor Panggabean yang berulang tahun. Tuhan berkati dia, berkati keluarganya, berkati semua kehidupannya, segi kehidupannya, agar Bang Tigor boleh selalu merasakan tuntunan dan kuasa Tuhan Roh Kudus dan menikmati kehidupan yang menyenangkan bersama dengan Tuhan. Kami doakan juga dalam pelayanannya khususnya kepada Tuhan dan sesama manusia, Engkau selalu memberkatinya. Terima kasih. Kami semua terpimpin oleh berkat dan kuasa sorga untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau. Dengarlah doa kami, ampuni dosa kami, berkati IA Unai, dan kami semua juga berkomitmen untuk menyegerakan kedatangan Tuhan, karena kami sudah sangat rindu akan pindah ke negeri tempat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Dengarlah doa kami, terimalah kami sebagaimana kami ada dan ubahlah kami menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Amin. Ulang tahun Bang Tigor. Selamat ulang Selamat ulang tahun, Bang Tigor. Tuhan berkati. Terima kasih atas Selamat ulang tahun. Selamat ulang Sehat tahun. selalu. Happy birthday, brother. Selamat ulang tahun. Ulang Bro. tahun Deka. Panjang umur. Wilujeng ketang tahun, Gor. Selamat ulang tahun, Gor. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun, Lai Tigor. Selamat Tigor. Semoga panjang umur, murah rezeki, sehat selalu ya. Amin. Amin, amin, amin. Makan-makannya di mana Bang Tigor? Makan-makannya di mana? Kalimalang, jangan lupa loh orang Jakarta. Makannya di IKN Bang Tri. Ini Lai Tigor ini yang selalu sibuk mengelola apapun yang kita lakukan dari Angkatan 80 ya, satu minggu ini dan di Natalis juga. Ini Terima kasih Lai Tigor. Angkatan 80. Yapi. Itu akan Pak Tigor. Bapak dan Ibu kita memperhatikan kita. Pak Ridwan berubah menjadi jemaruling. Ya, yang saya ingat tentang Tigor adalah waktu student talents dia main boxing, dia main apa? Ya, tinju Sama Parlin. sama Parlin. Luar biasa, masih bertinju Tigor. Siapa yang menang Pendeta? Om Pendeta siapa? Oh, dua-duanya kalah. Nonton yang menang. Luar biasa.
Ya, ini Ini seluruh Indonesia nih Indonesia merayakan. merayakan ulang tahun Tigor Panggabean. Iya benar. Luar biasa ya. Iya. Nanti ke restoran sebut nama saya gratis. Sebut namanya gratis. Tapi makannya Makannya bayar. gratis, pulangnya bayar. Teman-teman angkatan 59 mohon tinggal ya, jangan pergi dulu. 79. 79. 59. 79, maaf. Tigor itu namanya dibikin sama Bapak, Tigor namanya dibikin sama Bapak Matahan Tigor. Supaya kita bertahan dalam kemenangan rangka kemerdekaan. Bertahan terus ya, Kak. Terus ya. Kita izin ya. Amin. Tapi jadi mana tahan? Sahabat semua. Berkati semua ikut lagi besok. Ya. Ya. Pelayanan angkatan 80 di Yapi Bogor. Iya. Ya, Nanti kita salam akan Yapi datang Bogor. ya. Iya. Oke. Salam Yapi Bogor. Yapi Bogor, Yapi sukses selalu. Tuhan berkati. Oleh Dorling nanti makan dinu Tuhan lagi. Selamat sahabat. Bersama. Selamat sahabat. Bogor.